Selamat pagi, apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat ya. Nah, kita sekarang sudah masuk ke subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Dari buku tema 3, benda di sekitarku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, Miss berharap kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Mengidentifikasi informasi terkait wujud benda. Setiap saat selalu terjadi perubahan alam di sekitar kita. Contohnya adalah perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dimanfaatkan untuk memperoleh garam. Garam membuat masakan menjadi lezat. Jika tidak diberi garam, masakan menjadi hambar. Perubahan wujud apa sajakah yang terjadi pada proses pembuatan garam? Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Miss akan menjelaskan tentang proses pembuatan garam. Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Kemudian, untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari petani menambah air laut ke dalamnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Ingat ya, memanennya jangan sampai musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam berpengaruh dan kurang baik. Dan selanjutnya, ya, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah lain. Nah, itulah proses pembuatan garam sehingga garam itu bisa sampai ke rumah kita. Untuk tugas dari buku tematik tema 3 halaman 175. Nah, perhatikan kembali wacana di bawah ini. Judulnya pemanasan global. Pemanasan global disebut juga dengan global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat, akibatnya es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Kamu perhatikan gambar ya, ini adalah gambar kutub utara, di mana kutub utara itu mulai mencair disebabkan karena pemanasan global. Ya, seandainya kutub utara itu sudah mencair, kemungkinan besar bumi kita ini bisa tenggelam. Karena apa? Karena sebagian besar atau 75% bumi kita ini merupakan perairan. Sedangkan sisanya 25% itu hanya berupa daratan. Jadi kemungkinan besar ya bumi kita ini kalau kita tidak rawat akan tenggelam. Ya. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Jadi akibat polusi udara itu ya, polusi udara dan asap kendaraan itu juga penyebab utama dari pemanasan global.
Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Ini adalah gambar kekeringan ya. Jadi dampak dari pemanasan global itu terjadi kekeringan yang berakibatkan pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, kita dapat mengurangi laju pemanasan global caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya itu berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Selanjutnya, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, serta menghemat pemakaian listrik dan air. Jadi, untuk mengurangi dari pemanasan global itu, kita bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk berpergian ke tempat yang dekat, terus mencintai dan memelihara tumbuhan dan menghemat listrik dan air. Kita telah membaca tentang pemanasan global. Perhatikan kosakata baru dan arti yang ada pada tabel di bawah ini. Kosakatanya global, artinya secara umum dan keseluruhan, secara bulat, secara garis besar. 2. Kosakata kutub, artinya ujung poros atau sumbu bumi. 3. Polusi, artinya pengotoran atau tentang air, udara, dan sebagainya tentang pencemaran. Suhu, artinya suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas. Selanjutnya kosakata dampak, artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Kosakata beradaptasi, artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi arti dari kosakata ini kita bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang tugas buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Kerjakan di buku PS halaman 190 sampai 191 dari buku cetak tematik tema 3-mu ya. Perilaku bersatu dalam keragaman di rumah. Sikap bersatu sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Sikap bersatu terwujud jika kita menerapkan perilaku seperti berikut ini. 1. Menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, tolong menolong tanpa membeda-bedakan orang lain. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois ya. Yang keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama, kerukunan dan ketentraman akan tercipta di lingkungan rumah. Contoh sikap bersatu dan tolong menolong di lingkungan rumah. 1. Membantu ibu membersihkan rumah. Yang kedua, bermain dengan adik. Yang ketiga, membantu ayah menyuci kendaraan. Yang keempat, membantu kakak menyiram tanaman. Dengan kamu melakukan sikap bersatu dan tolong menolong ini, kerukunan dan ketentraman di rumah akan terwujud. Nah, sekarang tugas lihat dari buku cetak tematik halaman 183 sampai 185. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konversi satuan waktu. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar. Nah, di tema subtema 4 ini juga Miss akan lebih menegaskan lagi ya. Ya nak ya, konversi satuan waktu berarti mengubah satuan-satuan waktu ke satuan waktu lainnya. Konversi satuan waktu itu 1 jam itu ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. 1 jam itu ada 360 detik. Nah, sekarang contoh soal.
Istilah. Ayo berlatih. Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan berapa menit? Ya, tadi kan 1 jam ada 60 menit. Berarti 1 dikali 60 menit sama dengan 60 menit ya. Selanjutnya 2 jam sama dengan titik-titik menit. Berarti langsung kita kalikan aja ya. 2 dikali 60 menit sama dengan berapa? 2 dikali 6 sama dengan berapa? 12 ya, tambah nolnya 1 jadi 100, ya 120 menit. Selanjutnya 3 jam sama dengan titik-titik menit. 3 jam berarti 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Ubah satuan menit menjadi jam. 120 menit sama dengan titik-titik jam. Kalau menit ke jam berarti kita bagi ya. 120 dibagi 60 sama dengan titik-titik jam. Pertama kita coret dulu nolnya di sini, nolnya yang satu di sini kita coret dan di sini juga kita coret. Selanjutnya 12 dibagi 6 sama dengan berapa? Atau 6 kali berapa supaya dapat 12? Iya, 2 ya. Jadi 120 menit sama juga itu dengan 2 jam. Selanjutnya 180 menit sama dengan titik-titik jam. Ini juga kita bagi ya. 180 dibagi 60 sama dengan titik-titik jam. Pertama kita supaya gampangnya ya, kita coret dulu ya semua nolnya. Di sini nolnya 1, di sini juga nolnya 1 kita coret. Nah, sekarang 18 dibagi 6. Berapa 18 dibagi 6? Atau 6 kali berapa supaya dapat 18? Iya, 3. Jadi 180 menit itu sama dengan 3 jam. Nah, sekarang ayo berarti menambahkan dan mengurangkan waktu di bawah ini. Perhatiin soal 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit sama dengan titik-titik. Untuk menjumlahkannya ya, kita tambahkan dulu jam ke jam ya. Jam di sini ya kita tambahin ya, 3 jam ditambah 5 jam sama dengan 8 jam. Selanjutnya kita jumlahkan menit ke menitnya. 25 menit ditambah 30 menit sama dengan 55 menit. Jadi 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit sama dengan 8 jam tambah 55 menit. Kembali ke soal menambahkan dan mengurangkan waktu di bawah ini. Perhatikan soal di bawah ini. 7 jam ditambah 40 menit ditambah 3 jam 20 menit sama dengan titik-titik. Nah, jam ke jam kita jumlahkan dulu. 7 jam ditambah 3 jam sama dengan 10 jam. Selanjutnya, kita jumlahkan menit ke menit. 40 ditambah 20 menit sama dengan 60 menit. Selanjutnya, jadi 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit itu hasilnya 10 jam 60 menit. Karena 60 menit itu sama dengan 1 jam, kita boleh bulatkan ya. Kita bulatkan jadi 10 jam ditambah 1 jam sama dengan 11 jam. Selanjutnya, soal berikutnya. 2 jam 20 menit dikurang 1 jam 50 menit sama dengan titik-titik. Ya, ini pengurangannya. Kita lihat dulu angkanya ya, kita lihat dulu menitnya. 20 menit dikurang 50 menit bisa tidak? Tidak bisa ya, maka kita pilih dulu yang 2 jamnya ini. Kita pilih ya, 2 jamnya ini kita pilih 1 jam 60 menit. Nah, sekarang kita 1 jam itu ya, kita pilih dia buka kurung 60 menit
ditambah 20 menit. Tutup kurung, dikurang 1 jam 50 menit. Ya. Selanjutnya, 1 jam 80 menit dikurang 1 jam 50 menit. 1 jam dikurang 1 jam sama dengan 0 jam. Selanjutnya kita kurangi menitnya. 80 menit dikurang 50 menit sama dengan 30 menit. Jadi 2 jam 20 menit dikurang 1 jam 50 menit sama dengan 30 menit. Tugas dari buku cetak tematik halaman 137 sampai 138 dan halaman 194. Boleh kamu kerjakan di buku tematik kamu. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Setiap apa yang sudah disampaikan, kamu boleh catat dan setiap tugas yang ada, boleh langsung kamu kerjakan. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.